Selamat pagi anak-anak. Bersyukur pada Tuhan kita masih diberikan kesempatan di pagi hari ini kita boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bertema kedisiplinan. Bu Nini akan membaginya ke dalam sub kedisiplinan rohani. Diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Dan yang akan saya bacakan adalah dari Daniel 6 ayat 4. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kita tahu anak-anak bahwa Daniel beserta teman-temannya Sadra, Mesa, dan Abednego berada di dalam pembuangan di Babel. Alkitab menyatakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Artinya, ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini merupakan buah kedisiplinannya dalam membangun iman, melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan. Karena memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan ini, Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Meskipun demikian, hal ini tak membuatnya menjadi orang yang sombong secara rohani. Hanya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan menyatakan kehendak dan rencananya. Seperti yang tertuliskan dalam kitab Mazmur 25 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukti bahwa Daniel memiliki kedisiplinan rohani diantaranya adalah Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Daniel 9 ayat 2. Kalimat memperhatikan dalam kumpulan kitab ini menunjukkan bahwa Daniel senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang menjadi kunci sukses hidupnya. Dalam Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuasa firman itulah yang bekerja dalam diri Daniel. Selain itu, Daniel adalah seorang pendoa. 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Daniel juga suka berpuasa. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel 10 ayat 2-3. Anak-anak, apakah kalian ingin menjadi pribadi yang luar biasa? Milikilah kedisiplinan rohani seperti Daniel. Memiliki waktu teduh, membaca firman Tuhan, setia beribadah. Itulah yang akan menjadikan kalian pribadi-pribadi yang luar biasa. Apakah kalian sampai saat ini masih setia beribadah, baik secara onsite di gereja ataupun secara online karena pandemi COVID-19. Anak-anak, tidak ada yang instan ketika kita ingin menjadi pribadi yang kuat.
semuanya harus diproses melalui hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan. Kiranya teladan hidup dari Daniel, seorang anak muda yang dibuang ke Babel bersama sahabat-sahabatnya, tetapi tetap setia kepada Tuhan, mempunyai disiplin rohani yang baik, boleh mengingatkan kita, boleh memberi kita teladan, untuk kita pun boleh mempunyai sikap hidup seperti Daniel. Saat ini bukan waktu yang mudah anak-anak. Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tetapi kekuatan kita bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita berasal dari kedisiplinan rohani yang membangun hubungan kita sangat dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh senantiasa menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Audio Jungle.